Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah raya pagi ini. Shalom, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya senantiasa tinggal atas kita sekalian. Amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu pada saat ini untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Dan pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuduskan hati pikiran kami, supaya kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu, supaya yang tersampaikan bukan apa yang dipikirkan manusia, tetapi biarlah Roh Tuhan bekerja atas hamba-Mu. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan minggu pagi ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai 32. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya lagi, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Amin. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu, bapak, saudara dikasihi Tuhan, tema pagi ini yaitu kedatangan Anak Manusia. Ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, penggenapan akan janji Tuhan dan tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. Beberapa waktu yang lalu, banyak berita-berita yang kita dengar melalui televisi dan juga melalui media yang lain. Adanya pembunuhan, baik yang dilakukan anak terhadap orang tuanya, orang tua terhadap anak-anaknya, begitu juga suami dengan istrinya. Mereka sudah kehilangan akal sehat sehingga melakukan pelanggaran dosa dan juga pelanggaran akan hak asasi manusia. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita sungguh bersyukur
Sebab banyak hal yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita sebelum hari kedatangannya, apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Tuhan Yesus banyak mengingatkan kepada murid-muridnya dan juga memberikan pengajaran akan kedatangannya yang kedua kali. Tuhan Yesus memberikan tanda-tanda supaya murid-muridnya tahu untuk tetap berjaga-jaga dan siap sedia jikalau hari itu datang dengan tiba-tiba. Yang pertama, Tuhan Yesus memberitahu tentang keadaan dan situasi akan kedatangannya. Apa tandanya? Bagaimana situasinya? Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, dalam ayat sebelumnya disampaikan bahwa tanda-tanda akan kedatangan Tuhan, yaitu bahwa bait Allah akan diruntuhkan. Mesias-mesias palsu yang akan menyesatkan manusia. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan terjadi gempa bumi di berbagai tempat. Dan itu sudah mulai terus digenapinya dengan banyaknya gunung berapi yang saat ini aktivitasnya semakin lebih sering mengeluarkan lava. Dan itu sangat menakutkan. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Situasinya sangat kacau karena akan terjadi. Orang percaya akan diserahkan ke majelis agama dan akan disesah di rumah ibadat. Dan akan diserahkan ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja karena Kristus sebagai kesaksian bagi mereka. Seorang saudara akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah terhadap anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan itu sudah banyak terjadi di muka bumi ini, khususnya di Indonesia. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Mereka tidak peduli. Mereka akan melakukan apa yang mereka anggap baik untuk dirinya sendiri. Tidak pedulikan orang lain yang harus menderita. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan. Itulah tanda dan situasi akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Menjelang zaman baru atau bumi baru atau disebut Yerusalem baru atau kerajaan surga. Ibu bapak sudah dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kita tahu bahwa musim panas sudah dekat. Waktunya sudah dekat. Oleh sebab itu, marilah kita terus melihat tanda-tanda zaman dan mempersiapkan diri untuk tetap ada dalam naungan kasih-Nya. Yang kedua, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus telah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa semua bangsa di bumi akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan kuasa dan kemuliaannya. Dan akan menyuruh malaikat untuk meniup sangkakala dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi dan sampai ke ujung langit. Dan yang ketiga, ibu bapak sudah dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberitahu bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Nya untuk tetap selama-lamanya. Hal itu pasti akan terjadi pada hari kedatangannya. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap
dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, itulah peringatan dan tanda-tanda yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sekalian, supaya kita tetap berjaga-jaga. Oleh sebab itu, marilah sekarang kita harus senantiasa waspada dan berjaga-jaga supaya ketika Dia datang, kita tidak dalam keadaan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas diri kita yang penuh dengan suatu jerat itu. Oleh sebab itu para pengikut Tuhan Yesus diperintahkan untuk menjaga kekudusan hidup dan tetap setia menantikan janji dan penggenapan apa yang Tuhan sudah firmankan. Yang berikut, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam kemabukan, percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati serta kedengkian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kita. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kita ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita, sehingga Ia rela datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa manusia. Dia rela menjadi seorang manusia, seorang bayi yang lahir di kandang yang hina, untuk bertemu dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dalam dunia ini. Tetaplah setia menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, sambil menantikan kedatangan Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus, datang kedua kalinya. Kiranya damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus tetap tinggal atas kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami untuk berjaga-jaga senantiasa, karena Anak Manusia datang dengan tiba-tiba. Mampukan kami terus untuk melihat tanda-tanda zaman dan terus berjaga-jaga menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Berkatilah setiap jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh menantikan dengan setia, dengan ucapan syukur, sehingga mereka boleh sampai pada hari kedatangan Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami. Berilah roh hikmat surgawi, supaya mereka boleh melakukan tugas panggilan takut dengan takut akan Tuhan. Dengan demikian kami boleh hidup dalam kedamaian di negeri Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ada yang tidak berkenan di pemandangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus serta penyertaan Roh Kudus senantiasa tinggal atas kita sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang. Amin.